selain rekaman CCTV yang Sarwenda share ke media semakin menunjukkan siapa dia sebenarnya, dengan dia teriak-teriak, lalu ribut besar dengan Ruben Onsu, menuduh dugaan selingkuhan, dan dia juga bikin story kan di IG-nya, yang kata-katanya itu, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang dalam membangun keluarga kami. Kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhannya saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya. Dan di sini langsung disanggah ya sama Ruben. Kita tahu Ruben ini akhirnya ini sering live, di mana dia selain suka jualan online, di live sebagai affiliate, dan Ruben juga mengeluarkanlah unek-unek yang selama ini dia pendam ya. Jadinya Ruben punya versi sendiri, Sarwenda juga ya mungkin gimana caranya dia terus aja jadi api gitu dalam hubungannya sebagai ibu dan Ruben Onsu sebagai ayah, dimana ini kan sebenarnya awalnya hanya Ruben Onsu ingin bertemu sama anaknya yang semakin dipersulit oleh Sarwenda. Ditambah lagi Sarwenda kemarin-kemarin sering berhubungan dengan Gio, sekarang Gionya agak-agak nggak kelihatan ya, nggak tahu kenapa. Setelah viralnya ini dan Ruben Onsu juga sedang mengupayakan gugatan hak asuh anak. Nah, kita lihat video di sini tanggapan Ruben Onsu dari mulai pernah yang namanya Sarwenda ditempatkan hotel mewah bintang 5 sampai 1 bulan penuh. Kurang apa Ruben Onsu sebagai suami dituduh selingkuh juga, dan ketika Ruben Onsu bertanya kepada Sarwenda rinciannya, pengeluarannya, semuanya, malah jawabannya ke 3 huruf yang penyakit kemarin sedang diisukan itu. Kita lihat aja tanggapan Ruben Onsu seperti apa di Suara Hati Sang Istri sampai tuntas. Mau pergi boleh, tapi tinggal kasih tahu ke gue, itu doang. Kenapa jadi meledak? Lu mau pergi boleh, tapi lu kasih tahu gue, kan begitu. Orang tuanya yang harus dikasih tahu, lagunya masih hidup. Gimana sih? Bingung gue. Dulu nggak begitu ya, sekarang lah dulu. Kan sekarang udah cerai bu. Gimana sih? Bisa dicas nggak tuh pikirannya? Pakai power bank. Follownya pada pegel tuh nonton di tempat podcast. Ya. Lagi mana gue 11 tahun ngomongnya nyambung nggak? Ngomong apa? Arahnya kemana lagi? Ya itu. Lagi ngomongin tentang hotel. Harus gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan di Ritz-Carlton Pacific Place, 3 kamar. Bahasnya selingkuh. Tanya tentang rincian. Mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue, ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini, gue minimal gue enggak kok, ada ayah, ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang. Ya, ditanya rincian, bahasa HP. Itu mana, ini gimana? Ya Allah, nggak ngerti di kita ya. Lah kalau dulu kan karena suami istri. Kalau sekarang ini kan udah beda gitu maksudnya. Markona, paham nggak lo? Jadi jangan bilang 11 tahun menahan, selama menikah menahan lah. Gimana sih? Gue mengalah aja, gue mengalah. Oh ternyata bingung juga ya, mengalah jadi pegangan. Jadi salah. Ngoceh, dibilang comel banget. Ya lu ngebatin sendiri, itu yang terjadi. Gimana sih? Hormati perempuan, gue juga menghormati ibu gue, sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia, kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Probor kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini.
Udah cakep nginjek. Dia nggak pernah megang handphone anak katanya. Nggak pernah megang handphone anak. Gimana nggak pengen megang handphone anak sih? Password anak gue juga dia pegang. Sekarang TikToknya Onyo kan yang daftarin dia tuh. Katanya dia nggak tahu. Ketika Onyo mau login lagi, minta sama dia nggak ada. Katanya nggak ada. Padahal waktu itu Onyo H-3 mau keluarin lagu dan harus promo di TikToknya. Nah, suka belaga iye. Susah ngubungin gue. Lah nomor yang dulu ini ganti. Lu ngambil dari handphone anak gue tuh. Jangan diada-adain. Jadi orang jangan diada-adain. Hah? Tugas. Ruben Onsu tuh kayaknya udah lelah dengan selama menikah dan sekarang akhirnya dia keluarin semua anak-anaknya ya. Dan Ruben tuh sebenarnya hanya ingin memastikan keadaan anak-anaknya, bukan cemburu atau ingin memperhatikan Sarwenda. Tapi kan masalahnya anak-anak itu ada di ibunya, jadi wajar kalau dia pasti mencari ke ibunya. Tapi di sini seolah ibunya itu mempersulit gitu. Jadi ini sih akan semakin pelik ya, sampai nanti mungkin Ruben Onsu siapa tahu mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Wah, nggak kebayang sih masa depan Sarwenda gimana tanpa uang Ruben Onsu ya. Karena tadi juga kan simak ya, selama menjadi istrinya Ruben Onsu, Sarwenda itu bener-bener walaupun pakaiannya sederhana, pada saat menikah dengan Ruben Onsu menggunakan daster, tapi mulai aset, ke salon, sampai ke oplas, semuanya tuh dibayarinnya sama Ruben. Ya pasti rumah mewah dan segala isinya juga itu kan pasti campur tangan dari Ruben kebanyakannya gitu ya. Baru juga sekarang aja Sarwenda kerja, itu pun kerjanya mungkin endorse yang tidak segigih Ruben Onsu ya. Terus ini juga karena sekarang dia baru-baru viral dari sisi Sarwenda. Dan dia juga baru berani kayak live jualan itu juga bareng pacarnya yang sekarang. Ada lagi satu video di sini mengenai Ruben Onsu ya, masih lanjutan dari video di mana dia tuh mengeluhkan bahwa tabiat aslinya Sarwenda tuh kayak gini nih. Kita lihat aja videonya. Istighfar pasti. 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus, jadi ngerasa menderita. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong, sama bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Nah dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Gue yang persatukan lagi. Ini yang baru ya? Satu lagi yang tadi dicap berbentar. Nggak mau dibilang menghasut ya udah. Nah disinilah uploadan storynya Sarwenda ya di IG-nya. Sebagai pasangan saya tahu juga banyak kekurangan. Saya selama 11 tahun saya memendam banyak hal, berusaha memahami keadaan, terus termasuk kondisi keuangan beliau yang sedang sulit. Ini sih seolah-olah kayak dia bener-bener flying victim gak sih Sarwenda ini? Aneh deh. Dari sisi Ruben Onsu juga sudah mengupayakan sebagai suami yang baik, tapi Sarwenda juga mungkin, ya intinya semuanya keduanya ada kekurangan satu sama lain yang harusnya bisa saling dinegosiasikan atau dikompromikan ya. Tapi akhirnya sama-sama meledak nih. Coba di komen guys, kira-kira kedepannya ini mereka Sarwenda sama Ruben Onsu akan damai atau tidak? Ya, update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.